Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dhahiriyah batiniyah. Lisan kita senantiasa kita gunakan untuk bersolawat, tidak pernah ada henti-hentinya. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taktimi, Ustaz muliakan, yang masih istiqomah tiap pagi mendengarkannya. Kehidupan yang terjadi sekarang ini, dewasa ini, lebih cenderung orang menggunakan bukan pikiran, tetapi menggunakan akal. Bukan akal yang digunakan, tetapi amarah yang dilakukan. Untuk menanggulangi hal-hal semacam ini, di mana iblis semakin bercengkrama pada hati manusia, jutaan bahkan miliaran iblis ada pada tubuh manusia, yang merongrong diri manusia, merongrong iman manusia, agar kita ini masuk ke dalam lembah api neraka selamanya, yang sudah Allah siapkan buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu neraka jahanam. Suatu hal yang amat sangat mengerikan yang harus kita jauhi, harus kita tekankan iman kita. Jangan sampai kita terhunus dengan pedang-pedang iblis ini, yang nantinya akan menghantar kita ke dalam lembah neraka kekal abadi selamanya di sana. Dunia sengsara, akhirat tambah lagi masuk ke dalam bencana neraka, lubang-lubang api neraka, tidak akan bisa kembali selamanya. Mau kemanakah akan kita selamatkan diri ini? Tidak akan bisa. Ketika Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ketika Allah menutup gisawah, ditutup semuanya, maka hancurlah kita. Kita tidak bisa kemana-mana. Bisa dibayangin, azab dunia aja sudah cukup pedih buat kita, apalagi azab di akhirat. Panasnya api dunia aja sudah cukup menyiksa kita. Terik matahari panasnya bagaimana sekarang ini, itu belum panasnya letusan Gunung Merapi, padahal itu 69 kali lipat panasnya dibandingkan api akhirat. Bisa kita bayangkan dengan pikiran-pikiran jelas seperti ini. Maka untuk menanggulangi semua ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka-mereka yang beriman dengan amalan soleh, selalu dalam suatu hal, suatu kebenaran, kejujuran, bisa pegang amanah, dan bisa memegang kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita berada dalam lingkungan orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'asy-syabirin. Berada pada lingkungan mereka yang sabar. Dengan kesabaran yang kita punya ini, dengan kejujuran yang kita lakukan,
maka ini setidaknya sudah tumbuhlah iman-iman pada diri kita untuk menyelamatkan diri kita dengan syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Semua kita lakukan demi apa? Mengharap ridha Allah. Ya ayuhan nafsi mutmainnah, irji'i ila rabbiki, irji'i ila rabbiki. Sudah dijelaskan, kembalilah ila rabbi, kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nyembah kepada Allah, wadkhuli jannati. Menyelamatkan kita dengan hiruk pikuknya nanti di hari pembalasan. Waqimus shalah. Salat kita lakukan, salat 5 waktu. Ini kalau kita memang merasa bahwa kita menjadi hamba Allah yang beriman. Tidak terteguk sedikit pun pada diri kita untuk senantiasa menelan pahit getirnya kehidupan ini. Untuk senantiasa menelan pahit getirnya kehidupan ini kita anggap sebagai apa? Apa kita anggap ini sebagai ujian dari Allah? Itulah orang yang beriman dengan hadapi semua dengan kesabaran. Atau sebaliknya kita anggap ini sebagai musibah? Maka dari itu, hati-hatilah di dalam kita mengungkapkan. Apalagi sampai kita suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat, laksanakan sholat. Ini karena nanti hisab pertama maka adalah sholat. Maka dari itu lakukanlah sholat. Sholat wajib pertama. Yang kedua sholat sunnah. Sedangkan pusat daripada sholat ini, sholat sunnah ini, yang bisa memancarkan cahaya di salat sunnah ini, pertama adalah wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak. Di sepertiga malam, wa minal lail, sepertiga malam, antara jam 3 bangun kita salat tahajud. Fatahaj bihi nafilatalak, akan menambah suatu pahala tambahan buat kita di tengah malam. Karena apa? Di sini ciri-ciri orang yang di dalam melakukan sholat tahajud. Rajin istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Selain diangkat semua mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu apa? Wa minal laili fatahajbihi nafilatal asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diangkat derajat kita. Wa qurrabi athina mutaqala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Memulai suatu pekerjaan ditunjukkan tuntut oleh Allah, menyelesaikan pekerjaan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amal yang bagus. Kemudian siapa yang mengancam kita, Allah akan hadang mereka dengan kekuatan Allah. Selain itu, ada keistimewaan daripada ketika mereka yang rajin dalam tahajud. Jadi antum semua kalau rajin dalam tahajud, Masya Allah, ini dengerin. Yang pertama, mereka yang ahli-ahli tahajud, yaitu wajahnya akan memancarkan cahaya keimanan. Jadi sekarang aja di dunia, mereka-mereka yang ahli tahajud, kelihatan di mukanya akan memancarkan cahaya keimanan. Beda mereka yang nggak pernah sholat tahajud. Wajahnya bagaimana? Meskipun dia kulitnya putih, meskipun apa, tetapi cahaya keimanan dan wajah gak ada sama sekali. Kelihatan mereka yang ahli tahajud. Bukan terus mereka yang keningnya atau batuknya ini sampai luka, sampai itu nanti akan memancarkan cahaya. Ya kalau lukanya ini, kalau bekasnya ini pakai sujud. Kalau cuma diusuk-usuk sama suatu benda yang kasar, kemudian saat membekas, belum tentu. Masih ada pertanyaan di balik semua ini. Yang jelas akan kelihatan wajahnya bersinar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kasaratu salatun bil lail khusna wa ju'ati bin nahar. Barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka siang wajahnya tanpa indah, tanpa bersinar. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, maka apa yang kita lakukan? Sholat tahajud diperjalan. Memang susah bangunnya.
Memang susah untuk bangkitnya ketika dalam tempat tidur. Banyak sekali tekanan-tekanan iblis pada kita. Susah sekali. Jam-jam segitu enak-enaknya kita mendengkur. Enak-enaknya kita ngorok. Enak-enaknya kita nyenyak-nyenyaknya tidur. Malah kita suruh bangun sama Allah. Bangunlah. Tetapi hanya hamba Allah pilihan yang bisa bangun di sepertiga malam. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatan. Hanya hamba Allah pilihan. Kalau nggak pilihan nggak akan bisa bangun. Nggak ada istilah mau disetel dengan alarm. Kalau Allah nggak membukakan pintu hidayah buatnya, nggak akan bangun. Tetapi tanpa alarm pun kalau Allah ketika kita benar punya niat, ya Allah bangunkanlah aku jam 2, ya Allah bangunkanlah aku jam 3 karena aku mau laksanakan sholat tahajud. Allah akan bangunkan jam 3 tepat. Karena Uzair sendiri pernah membuktikan, berkali-kali membuktikan seperti ini. Ya Allah bangunkanlah aku jam 2.30. Jam 2.30 tepat dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hidayah. Ketika kita dibuka bangunin, langsung kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca istighfar dan segala, langsung bangun. Jangan ditambahin lagi, kemudian pegang guling, bablas lagi. Kemudian yang kedua, terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Jadi sungguhnya orang yang sholat malam itu kebiasaannya orang-orang yang soleh sebelum kita dulu. Kemudian mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penembus suatu perbuatan buruk yang kita lakukan di siang hari maupun di malam hari. Kemudian mencegah berbuat dosa, menghindari diri dari penyakit yang menyerang kita. Hadis riwayat Ahmad. Jadi penyakit yang akan menyerang kita, makanya mereka yang ahli bangun jam 3 malam kemudian mandi, ini diguyur nih kepala ini. Jam 3 kita bangun, kita guyur kepala ini dengan air. Kemudian kita mandi, seger. Ini menghilangkan segala macam penyakit. Apapun penyakitnya, kalau kita bisa istiqomah bangun jam 3, akan menghilangkan semua penyakit. Di sini sudah disebutkan. Akan terjaga kesehatan jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya. Kalau kita berobat ke rumah sakit atau kita berobat ke puskesmas, paling yang diobati adalah raga kita, kesehatan raga. Sementara jiwa nggak terobati. Tetapi kalau mereka bangun sepertiga malam, wa minal laili fatahaj bihi nafilatan, Allah akan obati, Allah akan jaga kesehatannya ini, kesehatan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Makanya hanya hamba Allah pilihan. Hanya Allah yang Allah pilih ini hambanya, tidak sembarangan. Beruntunglah kita yang sepertiga malam bisa menunaikan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, akhlaknya terpuji. Akhlak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekejaman dari segala apa yang namakan fitnah dunia. Dari segala apa yang namakan fitnah ataupun ghibah. Benih-benih dengan segala apa yang dihadangkan di depan kita yang akan bisa membakar amarah kita dijaga. Jika mereka yang ahli tahajud di perjalanan mau dihadang segala sesuatu, dijaga oleh Allah, tidak dijadikan. Lolos dia jalan terus. Ketika mereka berangkat, mau kecelakaan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampir ke warung. Sebentar 5 menit ditahan, kemudian berangkat. Selamat kita. Makanya hanya hamba Allah pilihan yang akan bisa menunaikan sholat sunnah tahajud ini. Pentingnya, begitu utamanya, karena sholat sunnah tahajud ini dilakukan ketika kita sebelum menunaikan sholat rakaat fajri, yaitu qabliyah subuh. Sedangkan sholat qabliyah subuh itu rakaat fajri khairukum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih berharga, lebih mulia, lebih segalanya daripada dunia dan isinya.
Tidak ada apa-apanya dunia dan isinya, emas, intan, semua yang ada di dunia. Tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Baru 2 rakaat sebelum. Belum faidah, belum pahalanya ketika kita menunaikan ibadah sholat subuh secara jamaah. Aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita rukuk bareng-bareng di sholat subuh ini, rukuk bareng-bareng, sujud bareng-bareng, doa bareng-bareng. Allah akan jaga ini mereka-mereka yang ahli jamaah sholat subuh. Lebih-lebih lagi ketika dia mau membaca istighfar 1000 kali, sholawat 1000 kali, Allah akan jaga kita dari segala fitnah. Ini janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Kemudian tidak mudah cemas. Hidup mereka yang ahli sholat tahajud hidupnya tenang. Di dalam menghadapi segala apapun bentuknya, benturan-benturan dunia, benturan-benturan segala apa, baik itu berupa fitnah lisan, fitnah perbuatan, fitnah zina dan segalanya, Allah akan jaga ini dengan segala benturan yang ada di dunia ini. Dan Allah akan selamatkan mereka. Allah akan jaga mereka untuk menjadi ahli hamba Allah yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian yang terakhir, memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual. Ini yang perlu digarisi, spiritualnya. Jadi apa yang dimaksud dengan spiritual ini merupakan suatu hal yang berbau ketika kita bisa membuka lembaran-lembaran di malam hari. Ketika mereka-mereka biasanya dibudayakan, nanti mereka-mereka yang pernah di pondok pesantren, dibudayakan ketika belajar itu bangunnya jam 3 pagi. Udah bangun semua, sudah pada belajar, menghafal, semua itu di jam 3 pagi. Mereka-mereka yang mau ujian, belajarnya jam 3 pagi, udah bangun, sholat tahajud dulu, kemudian belajar. Akan mudah menghafal, akan mudah belajar, akan mudah paham, akan mudah dalam segala yang sulit apapun. Mereka-mereka yang di sepertiga malam ini bangun untuk mempelajari, baik itu tholabul ilmi maupun segalanya. Penting buat kita pelajari. Ternyata ada 5 keistimewaan di sholat tahajud ini. Di luar 4 yang Allah jaminkan buat hambanya. Ternyata ada ciri-ciri 5 tahajud. Yaitu dengan kita sholat tahajud ada 5 yang Allah berikan. Allah anugerahkan buat hambanya. Coba. Kalau kita bisa menaikkan sholat tahajud istiqomah. Tidak pernah putus. Dalam bentuk apapun ketika kita keluar kota maupun kita keluar kemanapun dalam perjalanan, sholat tahajud tetap kita tegakkan, maka kita akan dijaga langsung oleh Allah. Baik dalam perjalanan, baik dalam segala hal, baik dalam segala gangguan yang ini berupa gangguan balang yang bersifat gaib. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan kita jadikan sebagai hamba Allah yang ahli tahajud. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.